Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One arus balik mudik Lebaran 2025. Pemirsa, kami hadirkan informasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah ada Zinedine Duhan, kemudian Agam Rizky di jalur Gentong Tasikmalaya dan Syeda Damayana dari Tol Palikanci. Kita ke Agam Rizky terlebih dahulu. Agam, laporan Anda silakan. Ya, baik Nana dan juga pemirsa, untuk saat ini situasi arus lalu lintas di sekitar Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat pada momen 5 hari usai Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah memang kami melihat untuk situasi lalu lintas cukup ramai, namun tidak ada kepadatan pada siang hari ini. Dan beberapa waktu lalu ini sempat ada terjadi kepadatan di beberapa ruas sekitar Lingkar Gentong, Jawa Barat. Khususnya pada sore menjelang malam hari ini memang kami melihat adanya kepadatan. Jumlah kendaraan khususnya dari arah Tasikmalaya yang akan menuju ke arah Bandung, Jawa Barat. Kemudian memang pada beberapa waktu lalu ketika adanya kepadatan jumlah volume kendaraan di ruas jalan Lingkar Gentong Tasikmalaya memang disebabkan oleh sejumlah hal. Ini antara lain yang pertama penerapan sistem one way yang diberlakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota. Kemudian adanya beberapa pengemudi yang memang memutuskan untuk melakukan peristirahatan di beberapa tempat. Ini seperti warung maupun tempat ibadah. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Kemudian Kenan dan juga pemirsa, dari data yang kami dapat untuk arus balik tahun 2025 ini ada sejumlah 96.000 pemudik yang baik itu melakukan aksi mudik maupun arus balik. Ini 69.000 diantaranya memang berasal dari Tasikmalaya yang akan menuju ke Bandung, dan sisanya ini adalah pengemudi yang melakukan perjalanan di arah sebaliknya. Kemudian dari total keseluruhan pengemudi masih didominasi oleh kendaraan roda 2, khususnya sepeda motor, dan kemudian untuk selanjutnya adalah kendaraan roda 4 pribadi. Bahkan tidak sedikit juga ada beberapa bus antar kota antar provinsi yang berlalu lalang melewati sekitar Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan untuk Anda yang memang akan memutuskan melakukan perjalanan baik itu arus mudik maupun arus balik di sekitar Lingkar Gentong Jawa Barat ini, Anda harus memperhatikan beberapa hal karena mengingat tekstur jalan di sekitar Lingkar Gentong ini cukup ekstrim, terdapat banyak sekali tanjakan maupun tikungan yang cukup tajam. Lalu beberapa waktu lalu ini juga sempat adanya kecelakaan karena memang ketika hujan ini jalanan begitu licin, beberapa pengemudi ini banyak yang tidak berhati-hati, dan penerangan pada malam hari di sekitar Lingkar Gentong memang cukup minim. Maka untuk Anda yang memang akan melakukan aktivitas di sekitar Lingkar Gentong ini, Anda harus siap baik dari fisik maupun bagaimana kondisi kendaraan Anda. Kemudian Anda dan juga pemirsa, untuk sistem one way sampai saat ini tim Polres Tasikmalaya Kota masih terus melakukan sistem tersebut ini secara waktu yang memang masih belum ditentukan, tergantung bagaimana beberapa titik yang mengalami kepadatan ini. Jika nantinya titik tersebut mengalami kepadatan jumlah volume kendaraan lebih dari 30 menit, maka Polres Tasikmalaya Kota kembali akan melakukan sistem one way. Dan sejumlah titik yang kami catat rawan terjadi penumpukan jumlah volume kendaraan ini antara lain adalah Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan juga Simpang 3 Panyusuan. Ketiga titik itu memang beberapa waktu yang lalu menjadi titik awal kepadatan jumlah volume kendaraan karena memang bertemunya sejumlah wilayah di daerah sekitar Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan selain pemudik yang melakukan arus balik, beberapa waktu lalu ini kami sempat berbincang dengan salah satu pengendara. Mereka mengaku justru baru akan melakukan aksi mudiknya pada hari ini karena mengingat justru mereka untuk menghindari bagaimana puncak arus balik yang akan terjadi nantinya. Dan untuk puncak arus balik di sekitar Gentong ini memang diprediksi oleh pihak Polres Tasikmalaya Kota akan berlangsung esok hari tanggal 6, 7 hingga 8 April 2025. Dan untuk kepadatan jumlah volume kendaraan kami lebih melihat bagaimana waktu di siang, maksud kami sore menuju malam hari, ini jumlah volume kendaraan justru semakin meningkat. Untuk sementara demikian, Ken.
Baik, terima kasih laporan langsung Agam Rizky. Selanjutnya pemirsa kami akan hadirkan informasi terkini. Nanti ada Zinedine Duhan dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dan juga Shena Damayana langsung dari gerbang tol Palikanci. Pertama kita ke Shena terlebih dahulu. Shena, informasi terkini bagaimana arus lalu lintas di sana? Ya pemirsa, terlihat situasi terkini di rest area KM 208 dari tol Cipali. Terlihat memang ini masih ramai lancar pemirsa, belum ada penumpukan kendaraan yang terjadi dari pagi hari tadi, dan ini memang situasinya masih one way pemirsa. One way ini diberlakukan awalnya tahap pertamanya ini dari KM 188 Palikanci, lalu juga diperpanjang kembali menjadi dari KM 219, dan juga pada hari ini diberlakukan one way dari Kali Kangkung pemirsa sampai KM atau kilometer 70 tol Cikampek. Nah, memang pemirsa dari pagi hari tadi sepemantauan kami ini belum ada kemacetan atau belum ada penumpukan yang terjadi. Meskipun menurut Kakor Lantas hari ini merupakan puncak dari arus balik di Lebaran 1446 Hijriah. Kendati demikian, jika kita berkaca dari hari kemarin pemirsa, penumpukan kendaraan biasanya akan terjadi atau volume kendaraan akan meningkat biasanya dari siang menuju ke sore hari jika kita berkaca dari hari-hari sebelumnya. Terhitung sejak pukul 12 malam hingga 18.00 waktu Indonesia Barat, sekitar 59,7 ribu kendaraan melalui Cikopo dari Cirebon menuju Jakarta. Ini meningkat sekitar 48% dibandingkan volume lalu lintas di jam yang sama di hari kemarin, dengan rata-rata 3,3 ribu kendaraan melintas per jamnya. Dan bagi pengguna jalan yang hendak berkendara menuju exit gerbang tol ruas tol Cipali maksud kami, yaitu Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati Utama, dan Sumberjaya, serta exit menuju tol Cisumdawu, tidak perlu khawatir salah mengambil jalur karena akses keluar di masing-masing simpang ini tersedia baik di sisi kiri maupun sisi jalur kanan. Pengguna jalan pun dihimbau untuk memperhatikan dan mengikuti arahan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara, di mana juga ada informasi bahwa tol Cipali ini sedang berlakukan diskon tarif tol sebesar 20% mulai Kamis 3 April 2025 pukul 5 pagi hingga hari Sabtu 5 April 2025 pukul 5 pagi juga pemirsa. Dan tarif atau diskon tarif tol yang diberlakukan ini adalah tol Palimanan Kanci atau Cipali, Cikopo Palimanan atau Palikanci, dan juga tol Pejagan. Memang pemirsa, dari informasi para petugas pun ini belum terjadi penumpukan kendaraan dari pagi hari tadi. Memang di malam hari kemarin pemirsa sempat terjadi penumpukan kendaraan, itu pun dikarenakan ada kendaraan yang mogok di salah satu ruas jalan tol. Sampai saat ini masih belum kembali ada penumpukan kendaraan. Demikian, kembali ke studio. Baik, laporan langsung dari tol Palikanci. Selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada Zinedine Duhan di sana. Duhan, bagaimana dengan para pemudik? Apakah sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Ana dan juga pemirsa memasuki arus balik mudik 2025. Tentunya ini para pemudik yang kemarin sempat meninggalkan Jakarta menuju ke beberapa kota lainnya ini terpantau sudah mulai kembali ke Jakarta ini melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya dari Terminal 1, 2, dan juga 3. Jika dapat kami gambarkan, memang dari data yang kami dapatkan, ini sebagian besar para penumpang ini merupakan penumpang yang datang dari berbagai kota menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Lebih tepatnya dari total 168.892 penumpang, ini 92.000 di antaranya ini merupakan penumpang yang berasal dari berbagai kota lainnya untuk kembali ke kawasan Jabodetabek seperti itu menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan 76.335 lainnya ini merupakan para penumpang yang akan berpergian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke beberapa bandara di kota-kota lainnya. Nah, saat ini tempat saya mengabarkan ini merupakan Terminal 1, yang mana Terminal 1 dan 2 ini memang diperuntukkan untuk penerbangan
domestik, sedangkan untuk penerbangan internasional ini mayoritas berada di Terminal 3, yang mana dalam beberapa jam terakhir juga ini volume penumpang yang turun atau tiba di pintu kedatangan ini terus meningkat. Dan memang menurut data yang kami terima, justru para penumpang ini yang kembali ke Jabodetabek ini berasal dari beberapa kota atau destinasi wisata yang berada di Indonesia, seperti itu, seperti berasal dari Bali, Medan, Surabaya, lalu juga untuk internasionalnya. Ana dan juga pemirsa, ini para penumpang yang datang ini melalui pintu kedatangan domestik maupun internasional ini berasal dari Malaysia, Singapura, dan juga Jeddah. Adapun sebetulnya untuk mayoritas sendiri tentunya penerbangan berada di Terminal 3, yang mana ini total ada 404 penerbangan dengan 64.729 orang. Lalu di Terminal 2 ini ada 384 penerbangan dengan 58.987 penumpang, dan juga untuk di Terminal 1 sendiri ini ada 275 penerbangan dengan 45.176 penumpang seperti itu yang hadir ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1. Dan juga ini kondisi yang berada di Terminal 1 saat ini memang cukup padat, yang mana bangku-bangku ini sudah ditambahkan. Nah, untuk fasilitasnya dalam menyambut arus balik ini tentunya Bandara Soekarno-Hatta juga menyediakan tambahan untuk petugas ground handling yang bertugas dari bagian tentunya untuk pendistribusian koper ini, baik dari bagasi menuju ke bandara seperti itu, yang mana juga dengan lonjakan penumpang tentunya juga barang bawaan ini akan melonjak, sehingga diperlukan adanya tambahan petugas ground handling yang menurut informasi yang kami dapatkan ini petugas ground handling jumlahnya ditambah sekitar 10%. Dan juga untuk pemeriksaan fasilitas-fasilitas umum yang sebelumnya dilakukan setiap 1 jam sekali, saat ini ditambah waktunya menjadi setiap setengah jam atau setiap 30 menit sekali. Seluruh fasilitas yang berada di Bandara Soekarno-Hatta ini diperiksa, terutama juga di bagian toilet, mengingat ini cukup padat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk sementara itu, Ana. Terima kasih laporan langsung